Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang ini kita bahas apa nih? Kita bahas soal keuangan rumah tangga. Kenapa keuangan rumah tangga? Biar pada cepet financial freedom, biar pada cepet pensiun. Financial Mengatur freedom biaya- itu kebebasan kebebasan finansial, suatu finansial. kondisi di mana ibaratnya tuh aset kita, passive income kita itu mampu lah untuk menutupi biaya-biaya hidup kita seperti itu. Jadi uang dan aset yang bekerja keras, kitanya tetap kerja, nggak boleh cuma santai-santai, hidup harus produktif, tapi kerjanya tuh udah nggak ngoyo. Uang yang bekerja keras, kitanya kerjanya biasa-biasa aja. Oh gitu. Nah ini nih, maaf nih kalau tulisannya nggak begitu bagus. Iya, kenapa sih nggak aku salinin dulu? Iya, aku mau disalin dulu. Nggak usah. Jadi Ya udah. gimana? Gini aja, biar singkat ada 3 konsep yang mau dijelasin ya. Yang pertama adalah pendapatan itu urut-urutannya ya dihabiskan untuk amal atau zakat. Amal yang pertama. Itu penting, urusan akhirat, dunia akhirat ini nih amal atau zakat. Tagihan listrik, tagihan pengelolaan lingkungan rumah, tagihan telepon, tagihan sekolah, atau tagihan utang. Utang Kalau ya. masih punya utang. Cicilan apa KPR gitu ya. Cicilannya, jadi urut-urutannya begini: amal, tagihan operasional buat makan, buat ongkos, buat belanja bulanan apa mingguan. Oke. Lalu saving atau investasi. Nah, kalau ada sisanya buat saving dulu atau investasi. Oke. Bisa investasi yang konservatif, misalnya di dana pendidikan, apa untuk saving untuk dana darurat atau dana pensiun. Pendidikan maksudnya buat ini kan, kayak buat rekening, rencana ya, pendidikan kan? tabungan rencana pendidikan. Bukan sekolah gitu Bukan. kan? Nah, atau dibeliin emas juga bisa. Terus kalau yang agresif nih bisa ditaruh seperti kayak di saham atau reksadana. Kalau di passive income bisa dibelikan obligasi. Ya, seperti itu ya. Oke. Kalau ada sisa baru yang tersier atau luxury, liburan, terus fine dining, jalan-jalan ke mall, terus beli barang mewah, itu konsepnya. Jalan-jalan ke mall seperti itu bukan masuk operasional ya kalau kayak Nah, mingguan tergantung kantong orang juga. Ada yang Yes. operasional itu cuma buat main-main entertain biasa, ada yang tersier, tergantung kantong orang itu. Ya. Ini poin pertama. Poin kedua, kita itu harus bisa bedain wealth sama rich. Wealth kan orang pikir ini kan sama nih, tapi wealth itu kan sebenarnya sejahtera. Rich itu kaya. Ya. Rich itu tuh cenderung untuk sesuatu yang ditunjukkan. Rumah mewah, mobil mewah, barang mewah, sesuatu yang ditunjukkan tanpa peduli itu masih udah punya dia atau masih punya bank alias masih hutang. Nah, ya kan kalau masih hutang tuh sebenarnya masih punya bank, belum punya. Kalau punya semuanya tapi nggak ditunjukin, masuknya apa? Wealth itu tuh cenderung gini loh, wealth itu tuh kekayaan yang disimpan atau sumber pasif income. Jadi orang yang kekayaannya udah berlebih, yang gua kenal kebanyakan dia justru cenderung nggak menunjukkan. Oke. Nah, itu tuh wealth ini adalah suatu kondisi di mana sebenarnya tuh kita tuh hidup kita sampai berakhir tuh dengan kekayaan yang ada sekarang bisa ditanggung gitu loh. Atau malah kekayaan kita udah maksimal bekerja untuk kita untuk menghasilkan passive income. Nah, itulah kondisinya bedanya wealth sama rich. Pokoknya yang nggak kelihatan gitu ya. Wealth ini belum tentu kaya raya loh. Bisa jadi hidup sederhana tapi wealth. Kenapa? Karena sumber-sumber asetnya, kekayaannya sudah bisa menghasilkan passive income untuk dia hidup. Itu bisa lihat. Jadi hidup sederhana, walaupun kelihatannya sederhana tapi dia sejahtera kan berarti kan apa ya, nggak hanya materi tapi hatinya juga bahagia, ketenangan hati gitu loh. Oke. Lebih ke situ. Itu yang harus kita kejar, oke? Yang ketiga ini nih, coba deh kita cek kesehatan keuangan kita. Cek kesehatan keuangan bagaimana Iya, maksudnya? caranya yang paling gampang coba bikin neraca, balance sheet. Ini nih bahasa akuntansi lah. Aktiva atau aset di sisi kiri, Pasiva.
Pasifa atau liability, kewajiban atau dan Kewajiban. biasanya kalau di laporan keuangan perusahaan itu equity, modal sendiri. Modal. Coba di list nih ya, di sisi kanan fixed asset, properti, kendaraan nilainya berapa? Kendaraan nilainya berapa? Kenapa ini fixed asset? Karena ini susah dijual, susah dijadikan liquid. Nilainya Uang. tuh nilai yang saat Nilai ini saat ini. atau Nilai saat bukan ini. waktu beli ya? Bukan, nilai saat ini. Jadi misalnya kendaraan beli 300 100 juta. apa berapa bisa turun kan? Yang Iya. harganya per hari ini gitu loh. Oh. Kalau kita bikin financial check seperti ini. Liquid kita ada berapa? Cash atau duit yang ada di rekening. Terus deposito, obligasi. Emas kita punya berapa gram dikali harga buyback Antam sekarang. Ya saham ada berapa, unit link asuransi kan ada nilainya tuh. Nilai polisnya berapa, jam sostek itu kalau Jam kita sostek. kerja kan ada ini kan yang potongan. 3%. Iya, potongan-potongan kerja itu. Coba cek, itu kan bisa pakai aplikasi ada. Iya ada. Coba cek A, aset kita yang fix berapa, yang liquid berapa, A tambah B sama dengan berapa. Bandingkan dengan ini, kita punya utang KPR, utang apalah, ada berapa. Itu berarti KPR misalnya yang belum terbayar ya? Yang masih sisanya. Yang masih sisanya. Sisa utangnya ada berapa. Ini nah, modal sendiri ini rumusnya A plus B, yaitu aktiva dikurangin C. C itu si hutang. C itu hutang. Jadi ini bener-bener nah yang sebenarnya aku ingat zaman kekayaan dulu. bersih kita tuh ini modal sendiri. Modal sendiri berapa modal uang aset kita untuk membeli ini semua. Aku ingat zaman dulu belajar akuntansi tuh ada rumus HUM, harta sama dengan utang ditambah modal. Iya benar ya? Iya benar. Ya jadi ini kan? harta ya utang, yang ini modal sendiri. Nah, jadi udah jelas ya, kalau ininya positif dan besar, itu bagus. Kalau modalnya? Iya, kalau negatif kita bangkrut. Artinya hutang misalnya. Hutangnya lebih gede berarti. Misalnya ini 100, tiba-tiba ini 120 gitu kan. Berarti kan minus 20, bangkrut gitu loh. Cuman kalau ini 100, misalnya ini cuma 10. Berarti kan ini kan 90. Ya berarti kekayaan kita nih sebenarnya 90 karena kan raca itu harus sama. Bangkrut di bulan saat kita ngitung. Siapa tahu bulan depannya kan Ya siapa dapat tahu kalau cash, udah bayar gini. cash gaji apa Iya. gitu kan. Ya makanya mesti hati-hati di situ ya. Berarti tuh hitungnya per bulan apa tuh? Ya, Kayak ya, gitu. ya terserah aja mau kapanpun. Cuman ya kalau gua sih selalu maintain gitu loh. Ya. Ya coba aja mulai dari sinilah, dari hal-hal kecil yang kita pelajari, yang tambahan sharing ilmu untuk keuangan keluarga. Tujuannya adalah financial freedom. Biar tenang masa tua ya. Ya. Insya Allah panjang umur ya. Financial freedom, time freedom, location freedom. Location freedom maksudnya bebas Mau kemana kemana aja. aja, boleh mau kerja dari rumah, mau kemana aja, mau liburan kapanpun. Ingat Oke? ya, jangan dibalik yang tersier yang pertama. Benar, ini urutannya jangan begitu dapat duit, jalan-jalan dulu. Sisihkan dulu Nah. amal sama Ya. tagihan. Oke, Oke. segini dulu ya. Ya. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.